Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba untuk membahas soal beberapa item di reading test kalian tentang soal Viera kemarin yang sudah dikerjakan sekitar 700-an siswa ya. Alright, let's start from data kalian kemarin. Oke, di sini saya sudah mengumpulkan 758 respon, artinya ada sekitar 750-an siswa yang sudah mengerjakan latihan tes Viera. Jadi soalnya mirip-mirip lah, bakal mirip dengan tes Viera besok. Kemudian dari statistiknya kita bisa lihat bahwa nilai tengahnya ini sekitar 50 ya, dari totalnya 100, berarti ya rata-ratanya pun sama 50 koma gitu ya. Jadi memang kebanyakan siswa mendapatkan nilainya 50 kalau totalnya 100 poin. Oke, kemudian kita akan coba bahas frequently missed questions. Ini artinya pertanyaan-pertanyaan yang kurang dari 50% siswa bisa menjawab dengan benar. Artinya ini di bawah 50% yang bisa menjawab dengan benar. Yang pertama ini ada soal Mr. Smith, one of neighbor gitu ya. Coba cek soalnya. Mr. Smith, di mana dia Mr. Smith? Oke, dapat soalnya ini. Mr. Smith, one of our neighbor, is the new deputy manager in our company. Oke, di sini banyak yang salah ya ternyata. Jawabannya itu yang mana nih? Oke, di sini sebenarnya ada dua kalimat ya. Mr. Smith is one of our neighbor. Kemudian kalimat yang kedua, Mr. Smith is the new deputy manager in a company. Kalau mau digabung bisa seperti ini, Mr. Smith, one of our neighbor, berarti yang hilang adalah kata is-nya. Mr. Smith is one of our neighbor. Mr. Smith is the new deputy, kan gitu. Yang hilang is-nya ini. Hati-hati. Biasanya kejebak dengan nggak mungkin kan kalau dia si ini laki-laki karena dia pakai Mister. Kemudian ada yang kejebak juga di kata which misalnya. Yang mana nih deputy, tapi is-nya belum ada karena setiap kalimat harus ada predikat. Predikat biasanya bisa berbentuk to be seperti ini atau berbentuk kata kerja. Kata kerja ya misalnya setiap kata yang melakukan tindakan, berjalan, makan, sing, pagiaran, gitu-gitulah. Yang kata kerja atau atau to be itu buat membuat predikat dalam satu kalimat. Ini belum ada predikatnya, berarti kurangnya nih is. Oke, lanjut kalimat kedua. Nah, ini cukup banyak ini ya. Ntar ada berapa sih ke bawah? Oh, lumayan ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti sedapatnya aja bahasnya. Karena saya tunggu pertanyaannya juga tidak ada yang nanya ternyata. Siapa tahu saya bikin video seperti ini juga nggak ada gunanya kali ya kalau nggak dipakai juga buat belajar. Jadi nanti seadanya saja. Saya pilih nomor-nomor yang memang jarang banget atau angkanya kecil yang benar kayak ini misalnya, yang hanya 39 siswa dari 754 yang bisa menjawab benar hanya 39 nih. Kita cek soalnya English class next week ya. 10 employees, oke. 10 employees, oke. Nah di reading, ini kan
kita bisa lihat dari opsinya juga. Triknya di reading itu ngelihat opsi dulu itu bisa. Kalau semuanya kata-katanya berbeda, sitting, buying, walking, joining, ini jelas kita harus menguasai yang namanya vocabulary atau kosakata. Belakangnya udah ing semua kan. Ini beda duduk, ini apa? Beli, ini jalan, ini join. Nah, kemudian di sini kalimatnya baru kita lihat. Karena kita harus benar-benar paham nih. Ada 10 employees, titik-titik, English class next week. Berarti English class-nya besok ya, belum ya. Sekarang belum ya. Berarti besok mereka akan, kira-kira ini isinya kan di bahasa Indonesia kira-kira datang ya. There are only 10 employees. Hanya ada 10 apa ini? Employees itu pekerja yang titik-titik English class next week yang datang, yang mengikuti. Nah, biasanya banyak kejebaknya di joining. Kalau join itu belum mengikuti kelas tapi join daftar misalnya. Nah, kalau ikut kelas di bahasa Inggris lebih ke sitting. Walaupun artinya duduk di kelas bukan duduk ya, tapi ini artinya mengikuti. Kalau mengikuti kelas biasanya di bahasa Inggris, kalau joining sama sitting lebih tepat yang sitting. Kenapa seperti itu? Ya memang dari sana seperti itu. Orang sana kalau apa ikut kelas itu bukan join a class, misalnya datang loh ya, datang ke kelasnya, benar-benar ikut kelasnya itu sitting, bukan joining. Kalau joining baru ikut aja, belum tentu dia masuk ke kelas itu datang. Oke, ini masalah vocabulary ini juga banyak model-model seperti ini. Jadi kalau semuanya berbeda, pilihannya pasti pemilihan kosakata. Ini pasti ada jebakannya antara dua nih. Kayak gini kan joining sama sitting. Kalau ini kan jelas eh, konteksnya jauh ya sama kalimatnya. Minimal ada dua lah yang bisa mengecoh. Jadi sebenarnya gampang sih, ada kita bisa kalau kosakatanya kita banyak beres lah. Tinggal milih dua ini di antara dua ini kan. Kemudian soal selanjutnya ini 83 yang benar. Library collection of history books. History books. Collection of history book mana nih? Oke, kalimatnya ada di bawah ya ini ya. Oke, ini kalau kita lihat taller, longer, wider ini sama ya, sama-sama lebih artinya. Nah, kalau di sini kalimatnya the new library has collection of history books, berarti yang dibahas adalah history book, buku sejarah yang dimiliki oleh new library, apa perpustakaan yang baru. Jadi kira-kira koleksinya kan lebih apa ya, lebih lengkap gitu ya, lebih banyak, lebih lengkap. Nah, nanti di sini kayaknya sih banyak yang jawabnya more. Kita coba cek ya. Library. Oke. Lihat ya kan, banyak yang jawab more. Gini, kalau more itu harus ada apa namanya? Harus ada adjektifnya. Contohnya misalnya seperti ini saya buatkan ya. The new office has more sophisticated computer misalnya. Apa ini? Sophisticated computer gini ya. Nah, jadi setelah more ini ada kata, kalau di bahasa Indonesia kata sifat ya. Baru kata benda di belakangnya. Kalau di sini more collection. Collection ini kata benda, jadi tidak bisa. Masa the new library memiliki lebih banyak koleksi. Lebih banyak tidak bisa diartikan lebih banyak ini. Jadi the new library has more collection. Berarti the new library memiliki
lebih koleksi, lebih apa? Nah, ini belum ada di kalimat ini ya. The new library memiliki, misalnya di situ ada kata more collection, berarti memiliki more-nya sama dengan lebih, collection sama dengan koleksi buku ya, koleksi buku. Nah, kalau di bahasa Indonesia saja udah janggal ini. The new library memiliki lebih koleksi buku. Lebihnya lebih apa? Lebih sedikit, lebih banyak. Nah, gitu-gitu belum ada di sini. Jadi yang dicari adalah kata apa namanya? Kata sifatnya atau di bahasa Inggris adjektifnya. Ini belum ada. Jadi more. Nah, kalau kita lihat di sini yang kata sifatnya mana nih? Ada tall, ada long, ada wide. Wider, longer, taller. Kalau more belum ada kata sifatnya karena ini hanya more, jadi kita nggak bisa pilih ini. Kecuali di sini ada more complete atau more advanced misalnya. Nah, karena nggak ada kata sifatnya, kita pilih kata sifatnya. Yang mana ini? Long, tall, atau wide. Nah, kalau ini koleksi buku, apa kita bisa memilih dengan tall, taller, lebih tinggi koleksinya? Bukunya ditumpuk-tumpuk gitu maksudnya, atau lebih panjang, longer, ini bukunya dijejer panjang banget gitu, enggak kan? Jadi opsinya hanya wide. Wide itu maksudnya areanya lebih luas, collectionnya bukan bendanya yang luas ya, tapi collection bukunya yang lebih beragam. Wider itu luas dalam arti beragam kalau di sini. Oke, ini memang agak sedikit tricky ya, atau jebakannya lumayan oke lah soal-soal seperti ini. Oke, hati-hati dengan penggunaan kata more ya. More itu harus diikuti sesuatu di belakangnya. Kalau seperti ini belum bisa. Seperti yang saya jelaskan di arti dalam bahasa Indonesia ini, kalau kita pakai kata more ya ini aneh. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, 107. Mana ada yang lebih kecil lagi nggak? Saya 107. Oke, 107 ya. Oke, ini 107. Nah, soal yang ini. Kipas anginnya sudah dinyalakan, but unfortunately, the room titik-titik was still hot. Room apa? Banyak yang menjawab temperature karena di sini ada kata hot ya. Hot dengan temperature itu dekat. Tapi kalau kita lihat konteks kalimatnya, terus kemudian opsinya ini kan beda-beda. Weather, air, temperature, climate, ini jelas menguji ketepatan kita menggunakan kosakata atau vocabulary. Kalau di soal ini kelihatan ya banyak yang menjawab temperature, memang dekat dengan kata hot. Kemudian the room itu kan suhunya gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada kata fans. Fan itu kipas angin, ya kan? Kipas angin berarti yang harusnya diisi ini bukan suhu, tapi kondisi udaranya. Ini ada yang benar, ada 107 yang benar, yang salah 586 anak ini. Oke, ada yang jawab R. Ini lebih tepat karena di sini konteksnya adalah kipas angin. Kipas angin itu agar untuk mengkondisikan bukan suhunya. Kalau suhu itu bukan hot. Suhu itu biasanya jelas berapa temperature. Kalau temperature ya, temperature misalnya yang panas itu 35 degree Celsius misalnya. Jadi jelas ada angkanya kalau temperature. Kalau hot seperti ini lebih ke atmosfernya di satu ruangan itu. Jadi jawabannya air. Air itu artinya apa? Oke, air itu artinya udara. Kalau climate, iklim, ini bukan di ruangan. Climate itu seluruh dunia global. Kalau weather ini cuaca, nggak nyambung juga. Oke, jadi antara temperature sama air nih. Tapi yang jawab weather banyak juga ya. Ada 60 nih.
Oke, jadi dalam satu ruangan tidak ada cuacanya ya. Cuaca itu di langit, di lingkungan kita, bukan di satu ruangan. Ini di room. Skupnya lebih kecil. Oke, kalau belajar vocab memang sedetail itu. Jadi kalau belajar kosakata pun sebenarnya tidak cukup menghafalkan weather, cuaca, air, udara, itu enggak. Harus cari kalimat, contoh-contoh kalimatnya baru kalian bisa menggunakan satu kata dengan tepat. Oke, kita move on to the next questions. 107 ini udah, tadi di bawah ada juga 107 ini. Nah, the most executive works better. Oke, ini tidak kelihatan ininya ya, bacaannya. Ntar. Eksekutif ini dapat. Nah, oke, di sini yang ditanyakan kapan eksekutif ini, para eksekutif banyak work better. Kapan mereka bisa bekerja lebih baik. Di sini ada yang paling banyak menjawab during normal office hour. Kita coba normal office hour itu di mana? Cek dulu ya. Normal office hour. Nah, di kalimat pertama sudah dijelaskan most sebagian besar sama ya, most eksekutif sama top managers itu sama. Top managers, eksekutif, ini juga permainan vocab, artinya sama, hanya beda kata saja. Jadi ini pimpinan-pimpinan perusahaan atau pimpinan-pimpinan kantor itu ya, eksekutif, top managers, work best when they work, ketika mereka bekerja lebih baik atau performanya paling baik ketika work outside normal office. Oke, berarti kerjanya yang paling efektif di luar jam kantor. Nah, kalau di sini jawabnya tadi apa? Paling banyak menjawab apa nih? Oke, sebentar saya cari dulu. Well, mana tadi? Nah, ini ya. Nah, during normal office hour, padahal di sini sudah ditulis outside normal office hours nih. Outside normal office hour, berarti ini jawabannya nggak mungkin normal office hour karena di luar jam itu. Tinggal kita milih setelah semua karyawannya kembali ke rumah atau sebelum karyawannya datang ke kantor atau di rumah ketika weekends. Nah, ini yang benar jawabannya before other employee come. Kita coba cek lagi. Kalau reading itu memang harus cek. Harus kalian punya buktinya baru bisa jawab. Kalau belum nemu buktinya, kalian coba-coba jawab ya, akibatnya jawabannya belum tentu pas gitu. Geser lagi nih. Tar. Normal office hour tadi yang mana? Oke, ini ya. Kita taunya before other employee come itu dari mana? For the executive like 43 executive like to work before office hour. Nah, kita lihat di sini yang disurvey ada berapa orangnya? Di sini ya, they did survey of 100 managers dari 500 companies. Oke, nggak tahu ini bagaimana caranya. 500 perusahaan tapi yang disurvey yang 100 manajer ya, berarti dari 100 orang 43 eksekutif itu work before their office hour, kemudian 18 like working at office hour, some work at home or in the weekend. Berarti jumlahnya ada 43 nih yang sebelum office hour, kemudian dikurangi lagi 18, berarti 100 kurangi 43 kurangi 18, pasti sisanya ini lebih kecil daripada 43 karena udah melampaui 50 kan. 43 sama 18-nya, otomatis yang paling banyak adalah
work before their office hour. Sudah disebutkan di sini angkanya sebenarnya. Oke, ini masalah kejelian saja sebenarnya membaca. Di sini ada permainan vocabulary juga, eksekutif sama top managers. Kemudian di sini sudah ditulis outside normal office hours, berarti tidak outside di luar ya, di luar jam kerja kantor yang normal atau jam kantor gitu. Oke, lanjut. Kita cari lagi pertanyaan yang banyak dijawab salah. Room sudah 107 mana tadi? Ini office hour. Who did this survey? Oke, ini masih bacaan yang sama. Oke, kita cek dulu. Nih ya, cek dulu. Who did this survey? Berapa jawabannya yang... Nah, ini. Who did this survey? Ini ternyata kebanyakan memilih 100 managers. Who did this survey? Berarti siapa yang melakukan survei ini? Yang melakukan survei berarti orang yang memberikan pertanyaan atau orang yang menjawab. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, this is a recent survey done, yang dilakukan is, kemudian ada verb 3 di sini berarti pasif. This is a recent survey done by Jefferson Watch Corporations. Nah, berarti di sini survei ini dilakukan oleh Jefferson Watch Corporation. Tapi yang mengisi surveinya adalah 100 manajer, tapi yang membuat survei adalah Jefferson Watch Corporation. Watch Corporation sama dengan, ada nggak di sini? Oke, corporation ini perusahaan ya. Watch ya, di sini ada watches nih. A company selling watches, perusahaan yang memproduksi watches, jam tangan. Nah, ini saya kira kurang teliti saja karena di sini udah ada 100 manajer ya, langsung diisi 100 manajer. Padahal yang ditanyakan siapa yang melakukan survei. Melakukan survei itu berarti ngasih pertanyaan, bukan menjawab pertanyaan. Alright, kita cari pertanyaan yang unik selanjutnya. Barangkali masih ada 107 tadi ya angkanya yang... Oke. Ini ada 124 nih yang benar dari 756 peserta antar setlock yang itu. Ya, 120 mana? 124. What does the subscriber receive every week? Oke, ini juga nggak ada bacaannya kalau di sini. Jadi saya akan cari dulu di sini. Subscriber. Oke. Ya, ini bacaannya. Ya, kalau di sini banyak yang menjawab payment of World Magazine. Kita baca dulu pertanyaannya dengan benar. What does the subscriber receive every week? Yang diterima oleh subscriber setiap minggu itu apa? Dear subscriber ini bentuknya surat ya, ada kata Dear subscriber gitu kan. Apa yang diterima oleh subscriber itu apa? Ya, subscriber itu pelanggan. Apa yang diterima pelanggan setiap minggu? Kita coba cari every week atau kata week saja di sini. Week. Ups. Oke, mana nih? Nih, every week. We have sent the magazine every week. Kita sudah mengirimkan magazine every week. Siapa kitanya ini? Nah, di sini ada sincerely yours Susanna Harris. Berarti yang mengirim surat di sini kan bukan subscribernya, tapi si Susanna Harris. Karena di bahasa Inggris kalau yang atas ini berarti yang menerima surat. Kalau yang di bawah yang tanda tangan ini yang mengirim surat. Bahasa Indonesia juga gitu ya, yang tanda tangan di bawah yang ngirim surat ya. Berarti we-nya ini
World Magazine subscription, berarti ini staffnya World Magazine. Apa ini, majalah World Magazine gitu ya. Dia sudah mengirimkan every week, berarti yang diterima subscriber setiap minggu itu adalah magazine. Mana ini? A copy of World Magazine, ini yang benar. Sama-sama nih, World Magazine, World Magazine, World Magazine. Cuman yang bedain monthly bill, payment, charge. Sebenarnya kalau kita cek lagi di opsinya, kita juga bisa menggunakan metode kayak matematika itu ya, istilahnya eliminasi gitu. Dari 4 ini, kalau kita lihat monthly bill, ini pembayaran setiap bulan. Ini payment, pembayaran. Charges juga pembayaran. Charge itu bayar, pembayaran. Payment bayar. Bill bayar. Gak mungkin semuanya ini 3 sama, yang berbeda 1. Berarti jawabannya yang paling beda. Nah, ini model cara model eliminasi option itu bisa juga dilakukan di bahasa Inggris seperti ini contohnya. Tapi memang kalian harus paham kosakatanya yang vocab yang mendekati atau vocab yang sama, bahkan artinya bill, payment, charge sama, berarti yang beda. Ini tidak usah dibaca bacaannya pun ini nggak usah dibaca, kita bisa jawab sebenarnya langsung. Oke, barangkali nanti ada ya soal-soal seperti itu. Oke, 124 tadi 122 ya kelewatan nih. Ada when should passenger file a claim form. File a claim form. Oke, kelihatan ini. Cek dulu jawabannya seperti apa. Nah, banyak sekali ya ternyata yang jawab before leaving the airport. Itu ada 370. Oke, kita lihat di sini apa. Attention passengers, ini berarti pengumuman. Attention berarti minta perhatian. Passengers, pengumuman ini ya. If your luggage is missing, jika kehilangan luggage, kehilangan koper, you should write a description of the luggage. Please hand it to customer relation office before leaving airport. Ini sama ya, before leaving airport. Ini sama dengan jawaban yang banyak dipilih nih. Before leaving the airport. Oke, ini ada before leaving the airport juga. Apakah yang dilakukan before leaving airport itu a claim form, menulis file a claim form, menyerahkan formulir claim form ini? Kalau kita lihat di sini, if your luggage is missing, kamu should write a description, hanya menulis deskripsi dari barang yang hilang atau koper yang hilang. Kemudian please hand it to customer relation office before leaving the airport. Berarti yang diserahkan sebelum meninggalkan airport itu hanya deskripsi, seperti apa deskripsi barang yang hilang itu atau koper yang hilang itu. Nah, sekarang berarti jawabannya bukan claim form ya yang ditulis, yang harus diserahkan before leaving airport. Oke, karena di sini yang ditulis adalah description aja, bukan claim formnya. Sementara kita harus cari nih claim form di mana. Ini nih ada claim form. Sorry, ini nggak bisa diblok. Claim form ini ya. You should file a claim form. Ini sama persis. File a claim form. File a claim form. Nih, kapan harus ngirim atau harus nulis claim formnya? If the luggage cannot be found after several days, jadi kalau tidak ditemukan setelah beberapa hari, you should file a claim form. Berarti ninggalin deskripsinya sebelum ninggalin airport, terus misalnya balik ke rumah, terus kalau dalam beberapa hari belum ketemu, baru mengirim atau menulis claim form itu setelah beberapa hari. Kemudian mungkin ada juga yang di sini after 3 or 4, ya benar, ini ada yang jawab 175 anak karena several days ya, several days beberapa hari, tapi kan kita tidak tahu 3, 4 hari, 5 hari atau 6 hari. Di sini hanya disebutkan several days, jadi kita nggak bisa menentukan dong jawabannya 3 atau 4, 3 atau 4 hari maksudnya. Oke, berarti ini nggak bisa 3 atau 4 hari, ini juga harus jeli. Nah, berarti jawabannya yang mana?
Nah, jawaban benar ini ada dijawab 122 anak. Ini yang jawab ini sudah lumayan keren pemahamannya atau mungkin beruntung tebak-tebak jawaban bisa jadi kan. Oke, when contacted by the airline. Nah, di sini kita tidak bisa menjawab ini 3-4 hari karena ini several days tadi ya. Kemudian kita taunya nggak ketemu dari mana? Ya berarti otomatis kita taunya kalau ada yang kontak dari airline-nya. Nah, kalau dalam several days itu kan nanti dihubungi biasanya nih, Pak belum ketemu kopernya. Nah, baru kita taunya, baru setelah itu tahu nggak ketemu, kita bisa mengirimkan file a claim form, bisa mengirimkan claim form itu. Oke, gitu ya. Jadi kita tidak bisa menjawab ini 3 atau 4 hari karena several days. Nah, konsekuensinya hanya opsi ini opsi apa? Opsi yang paling bawah ini yang bisa digunakan sebagai jawaban. Gitu. Ya, ini mirip-mirip dengan eliminasi juga, tapi kita harus cek satu-satu. 3-4 days di sini nggak ada buktinya 3 atau 4 days, hanya several days. Writing a description di sini description before leaving an airport. Padahal di sini yang ditanyakan bukan description tapi claim form kan gitu. Sementara before leaving airport jelas di sini ditulis write a description bukan write a claim form. Oke, jadi jawabannya contacted by the airline. Oke. Kita cek lagi tadi 124 naik yang angkanya 100. Oke, ini cukup menarik. Mrs. Kawabata. Oke, will. Nih, ini basic ya sebenarnya. Kalau ini sama-sama verbnya sama kan, call, 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 call. Tinggal tambahannya beda-beda. Ada yang to, ada yang ing, ada yang nggak ada tambahan, ada yang ed. Seperti ini. Nah, kalau will sama teman-temannya, sama misalnya can, terus would, should, kemudian apalagi ya, must, may, misalnya seperti itu ya. Pasti will ini akan ketemu dengan bentuk dasar, tidak ada tambahannya ed, tidak ada tambahannya ing, tidak ada tambahannya to. Oke, ini basic sekali nih. Nah, kalau kalian punya seperti ini, punya rumus-rumus kecil seperti ini, catat aja. Will itu pasti kalau verb, kalau kata kerja belakangnya pasti menggunakan verb yang pertama. Tidak mungkin ada ing, will calling gitu, nggak ada. Pasti yang benar will call, nggak ada tambahan apa-apa. Pure form atau bentuk dasarnya ya. Oke. Kemudian kemarin saya sempat bahas dengan Bapak guru, Ibu guru bahasa Inggris yang lain di soal yang mana ya, ntar. Alright. Nih. Jensen Explorer. Kita cari dulu soalnya. Jensen Explorer. Oke. Soalnya adalah kenapa Jensen Explorer adalah kapal yang spesial. Di sini tertulis Jensen Explorer is special cruise ships. Ini kayaknya cukup banyak yang terjebak ya kan? It's a cruise ship. Ini jawabannya banyak yang menggunakan jawaban ini. It's a cruise ship. Cruise ship ya. Ya jelas. Di sini tertulis memang Jensen Explorer is a special cruise ship. Iya, Jensen Explorer adalah kapal ini apa? Cruise itu kapal yang buat inilah, buat wisata. Istilahnya apa ya? Saya lupa. Kapal pesiar ya. Kapal pesiar yang spesial.
Tapi pertanyaannya di sini perhatikan, pertanyaan adalah why, mengapa ini spesial. Sementara di sini adalah kapal kapal pesiar yang spesial, tapi belum dijelasin kan spesialnya kenapa. Padahal yang ditanyakan di sini why-nya, kenapa. Analoginya gini deh, misalnya kalian beli apa ya? Beli HP lah. Ini adalah HP yang misalnya HP X, HP yang spesial di tahun 2020. Kemudian iklannya bunyinya gitu ya, ditanyakan, kenapa HP itu spesial? Masa iya kaliannya akan jawab hanya karena HP X adalah HP spesial di tahun 2020. Iya, spesialnya apa? Why-nya itu belum ada. Nah, kita harus baca lagi di bawah. Nah, kalau bahasa Inggris itu biasanya kalimat intinya ada di yang pertama, kemudian detailnya di kalimat selanjutnya. Kalimat pertama dia menjelaskan bahwa ini special cruise ships, kapal yang spesial. Kemudian detailnya kenapa spesial ada di bawahnya. Nah, biasanya gitu. Jadi kalimat utama kemudian diikuti details di kalimat setelahnya. Nah, kalau kita lihat di sini menceritakan apa, ini kan spesial, kemudian menceritakan ini dibuat untuk mengeksplor kepulauan yang jauh. It berarti merefers ke kapal Jensen Explorer ini ya. Kapal ini punya small rubber boat called Zodiac. This boat can land on the beaches we could not land in the past. Jadi yang membuat dia spesial ternyata karena dia punya, yang buat dia spesial ya. Pertama, dia bisa menjangkau kepulauan yang jauh. Ada nggak di ini? Di apa? Di opsi. Nggak ada ya. Kemudian dia punya small rubber boats. Punya apa? Perahu karet yang dinamai Zodiac. Ada nggak? Ada Zodiac nih. Cuma di sini it's also called Zodiac. Berarti Jensennya yang dipanggil Zodiac. Padahal di sini yang dipanggil Zodiac itu perahu yang kecil, berarti bukan ini. Kemudian the boats can land on the beaches we could not land in the past. Bisa mendarat, perahu karetnya ya otomatis tadi bisa mendarat di pantai-pantai yang dulunya tidak bisa terjangkau. Oke, berarti yang mana nih? Cruise ship salah. Cold Zodiac salah karena Zodiac itu kapal kecilnya bukan Jensennya. Padahal yang ditanyakan Jensen Explorer-nya kan. Oke, kemudian made of rubber. Apakah Jensen Explorer made of rubber? Enggak kan? Yang made of rubber adalah perahu kecil, small rubber boats, bukan Jensennya. Berarti salah. Salah. Berarti yang spesial salah. Ini kemudian sorry. Cruise ship salah. Ini salah. Berarti yang tersisa tinggal special boat. It has special boats. Jadi Jensen Explorer itu punya perahu kecil atau boat yang spesial. Spesialnya apa? Karena bisa menjangkau yang jauh, kemudian bisa menjangkau pantai yang dulunya tidak bisa terjangkau oleh yang perahu kecil itu. Jadi dia Jensen Explorer itu spesialnya karena di sini hanya ada satu opsi yang cocok dengan bacaan. It has special boats yang bisa dipakai buat jangkau pantai-pantai tadi itu. Oke, sepertinya durasi videonya udah lumayan panjang. Jika ada pertanyaan, if you have further questions, you may ask di komen video ini atau ada di Google Classroom misalnya, atau mau private chat, it's okay. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.